Kristen? Iya bang, dulunya saya Muslim bang, sekarang udah masuk Kristen. Puji Tuhan. Dulunya Muslim, sekarang masuk Kristen. Oke, Dinda, saya mau tahu dulu nih, Dinda. Karena di channel saya ini semua itu harus diverifikasi. Kamu menjadi seorang Muslim itu dari sejak lahir atau bagaimana? Dari sejak lahir bang, Sampai 37 umur tahun. berapa? 37. Wuh, dari sejak lahir sampai 37 tahun menjadi Muslim, berarti lama jadi Muslim. Waktu Muslim, sholat nggak? Sholat atau baca Quran nggak? Iya, sholat tapi jarang-jarang bang. Sholat tapi Ngaji juga, jarang-jarang. ya ngaji, Oke, belajar Quran kayak gitu. oke, coba. Saya mau denger nih, Dinda. Ketika kamu sholat dulu atau kamu membaca Al-Quran, kami pengen denger nih. Untuk mengkonfirmasi saja ya, bukan untuk membuat Anda balik lagi ke Islam. Tapi untuk mengkonfirmasi apakah Anda memang pernah jadi Islam. Silakan. Kami pengen dengar bacaan Quran Anda. Silakan. Surat-suratan aja ya bang, soalnya kalau Quran aku udah lupa bang, udah lama banget dulu waktu masih SD. Kalau suratan nggak apa-apa bang. Silakan. Silakan. Apa yang Anda ingat? Oke. Karena ujian atau tes seseorang Islam atau enggak, kemampuan dia jadi orang Arab. Silakan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sah. Sah ini. Sah. 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 Memang betul ya. Jadi dari caranya dia baca itu meyakinkan sekali bahwa dia benar-benar pernah menjadi seorang muslimah. Nah, sekarang alasan yang kedua yang kami pengen tahu nih, apa gerangan atau sebabnya akhirnya kamu meninggalkan agama Islam itu dan akhirnya kamu menjadi seorang Kristen? Silakan. Ya, yang saya pelajari di Islam dulu kan gini bang, kayak apa ya, kayak nggak menemukan titik kebenaran kayak gitu loh bang. Karena apa ya bang, saya dulu tuh orang tua mbah saya juga haji bang, keluarga besar Islam. Cuman Mm-mm. mungkin dalam satu keluarga itu aku yang paling bandel gitu. Bandel dalam arti punya teman orang Kristen saya berteman. Terus saya juga dulu pernah bekerja gitu di Jakarta ngikut orang Kristen juga setahun kayak gitu. Jadi itu Mm-mm. kayak kayak di situ saya belajar, maksudnya orang Islam sama orang Kristen tuh cara beribadah tuh berbeda gitu. Kalau orang Kristen itu kan setiap minggunya saya ke gereja dulu bang, nganter Mm-mm. nganter anak-anak sekolah Mm-mm. minggu, ikut majikan kebaktian, beribadah di gereja itu rasanya hati tuh kayak adem gitu, damai gitu loh bang. Mm-mm. Terus dulu saya waktu Islam itu kayak apa ya? Jadi kayak ada paksaan gitu loh. Setiap hari kayak bapak saya dulu sholat, wudhu, inilah itulah, sholat subuh Sempet harus disabet nggak? Sempet disabet nggak kalau nggak mau sholat? iya, Ah, iya, yang bener. Sering banyak orang kejadian begitu. Ah. iya, iya jujur gitu bang. Aku dulu kayak gitu. Cuman aku orangnya gini bang. Kalau orang tua nyuruh kamu sholat ya, ya sholat saya ambil wudhu, tapi nggak pernah doa gitu ya. Terus Ah. nanti kalau udah masuk ke ruang sholat gitu, ya di situ pakai mukena bang. Tapi aku nggak sholat gitu loh bang. Iya iya iya. Jadi intinya cuman Capek bang. gara-gara disuruh biar kelihatan sholat padahal ya cuman gitu-gitu aja ya. Betul betul. Ya silakan silakan. Terus puji Tuhan, kemarin saya itu di Taiwan. Saya posisi di Taiwan, Bang. Oh, posisi Taiwan. Taiwan. Ah, oke. Ya. Saya baptis di sini kemarin tanggal 21 pas Natal bersama itu, Bang. Sebelum Natal lah. Mantap Paling mantap baru mantap. satu minggu ini, Bang. Baptis. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baru seminggu. Wah, baru seminggu lebih. Berarti masih fresh banget ya. Iya, Bang. Oke, oke, oke. Kenapa ini kok akhirnya meninggalkan agama Islam dan baru masuk Kristen seminggu yang lalu? Sebabnya apa ini? Apa gara-gara mempelajari sebelumnya? Atau gara-gara melihat orang-orang Kristen sebelumnya? Atau
atau gimana? Atau sering nonton debat? Apa sebenarnya yang akhirnya mengambil keputusan untuk memutuskan dibaptis? Iya baik Bang, aku ceritain di sini sebelumnya karena jujur ya Bang, saya mengenal Tuhan Yesus itu dari suami saya yang kedua. Oh, menikah lagi. Ya, dulu Tapi apa jangan-jangan gara-gara nikah ini? Jangan-jangan gara-gara nikah aja. Bagaimana? ya enggak gitu. Maksudnya gini Bang, karena suami saya ini yang kedua ini kan maksudnya dia mengenalkan Tuhan suami ke aku. Dia memperkenalkan Tuhan Yesus, tapi aku nggak memperkenalkan yang namanya Tuhanku ke dia gitu. Tapi dia mau belajar sendiri karena kita berkomitmen itu kalau kamu mau jadi suami aku, kamu harus ikut aku ke Islam gitu. Tapi di situ aku nggak pernah mau mengenalkan dan dia malah yang selalu nyuruh aku gini, sholat yang gitu kan, sholat puasa gitu. Tapi Oh, aku nggak pernah. tadinya malah dia nyuruh sholat malahan. Iya, aku nggak Oh, mau. oke. Iya gitu Bang, males gitu, banyak malesnya gitu, kayaknya aku dari dulu dari kecil tuh selalu disuruh sholat sholat sholat, tapi ya ujung-ujungnya memang nggak tahu gitu Bang, apa tujuannya, selalu berdoa itu minta kayak jalan yang lurus, tapi memang nggak pernah saya dapatkan di situ. Kayak sebelum aku mengenal suami ini, kayak hidup itu dulu sering kayak apa ya, merasa kayak gelisah, kekurangan terus gitu Bang. Tapi setelah kenal sama suami, dia memperkenalkan dan saya mau belajar kayak gitu. Saya belajar Alkitab juga Bang, gitu. Oh, oke. Pelan-pelan gitulah Bang. Maksudnya belum sempurna, baru pelan-pelan kayak gitu. Kalau percaya sama Tuhan itu aku udah sama Tuhan Yesus itu udah ada setahun yang lalu lah Bang. Terus aku mau Oke. Iya, Tapi kok bisa tahu channel ini? Bagaimana jalan ceritanya? dari suami, terus aku juga ngikuti Bang Edi. Pantesan. Ternyata ketika saya ngomong, teman-teman silakan klik share dan bagikan kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu mendengarkan. Nah, berarti itu dibagikan sama dia ya? Iya. Nah, berarti Jos Gandos tuh suami. Nah, silakan. Lama loh Bang, aku pengen naik gitu, tapi sama Bang Edis nggak pernah dinaikin. Ini baru puji Tuhan. Oh iya, karena baru. Biasanya kalau saya udah siaran lama itu biasanya 90, 80 orang yang naik. Makanya kalau pengen cepet naik itu ya waktu saya buka itu langsung ajukan permintaan naik gitu. Lah Bang Edis gitu, memberikan Oke. kesaksian Oke. buat teman. Saya juga mendapat berita, saya mendapat informasi dari teman-teman bahwasanya Nggak ada suara Bang. kemudian di Taiwan itu memang banyak sekali orang-orang Islam yang masuk Kristen begitu. Dan berita yang saya dengar katanya mereka itu kalau ngadakan kegiatan-kegiatan komsel apa gitu sampai berdesak-desakan begitu. Maksudnya di rumah apa adanya, di dapur yang sempit dan segala macam. Apa itu benar? Ya seperti itu Bang. Kalau di Taiwan itu maksudnya ibadahnya atau apanya? Kadang-kadang suka ngumpul-ngumpul di rumah orang begitu, kita nyanyi-nyanyi mendalami Alkitab itu sampai katanya sampai uap-uapnya masakan itu sampai nempel di badan gitu. Apa itu benar? Ya enggak juga lah Bang. Enggak juga. Enggak juga. Oke lah. Ya, baiklah ya. Saya ucapkan selamat sudah seminggu menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ini ngomong-ngomong suami Anda ini baik sekali ini, bisa ngirim-ngirimin. Halo Bang. Halo. Oke. Pengen juga bersaksi Bang. Oke, Sebenarnya silakan. Dulu pernah mualaf 4 tahun gitu. Oh, tadinya mualaf. Oke. Sempat mualaf tadinya, Bang. Ya 4 tahun. Lah Oh, di situ 4 saya tahun. dari situ begitu mualaf nggak selang lama ketemu channel Bang Edis terus belajar Oke. gitu. Terus akhirnya kenal ini juga tak suruh sholat, tapi saya juga mengenalkan siapa itu Yesus karena hati saya udah ngefans lah sama Bapak, sama Yesus gitu. Iya. Oke, akhirnya
Dari mualaf. Tapi tadinya apa bang? Tadinya Kristen. Kristen. Oke, sempat mualaf. Mualaf itu dalam rangka apa dulu? Dulu apa ya? Kenal wanita juga. Nah, ternyata mualaf gara-gara pengen nikah. Nah, lah itu langsung Oke. saya diajak sekolah langsung suruh syahadat. Suruh syahadat. Iya. Oke lah bang. Artinya ini Anda sudah kembali ke jalan yang benar. Ya jangan sampai jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali ya bang ya. Jadi abang sudah hidup yang baru, sudah mendapat rumah tangga baru, ya semoga mencerminkan ajaran. Mungkin yang bareng sama istri itu ada 4 dibaptis dari Muslim juga. Terus saya kemarin kan cuti bawa Alkitab. Terus ini ada satu lagi yang kepingin kenal sama Tuhan Yesus, tak bawain kitab saya gitu. Oke lah bang, oke lah ya. Selamat lah ya bang ya, selamat. Ya jangan lupa terus pantengin channel Edis TV dan juga channel-channel yang menurut Anda itu baik. Ya silahkan Anda tonton dan mengambil ilmu dan pelajaran. Dan yang paling terutama adalah abang dan juga istri semakin mencerminkan karakter Yesus. Seperti itu ya bang ya. Bang. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain. Selamat siang. Oke, Ya. dari Taiwan. Yuk. Ya, teman-teman ya. Jadi memang kebanyakan ya mungkin 80-an% para mualaf itu kalau nonton channel saya itu hampir dipastikan dia pasti keluar lagi dari Islam.